Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Sandi. Everyone call me Sandi. My NPM 224111129. In material efektif komunikasi untuk pencegahan kekerasan seksual, subjek pengembangan kepribadian. Oke, kita mulai. Yang pertama, tujuan materi. Tujuan materi yang pertama, memahami pentingnya komunikasi efektif dalam mencegah kekerasan seksual. Selanjutnya, membangun kemampuan berkomunikasi secara asertif, empatik, dan hormat terhadap batasan orang lain. Selanjutnya ada menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual. Yang kedua, definisi dan konteks. Apa itu kekerasan seksual? Menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual adalah setiap tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh, kehormatan, dan atau seksualitas seseorang secara paksa. Jenis-jenis kekerasan seksual. 1. Ada pelecehan verbal. Kedua, ada sentuhan tidak diinginkan. 3. Intimidasi seksual. Yang keempat, ada pemaksaan hubungan seksual. Selanjutnya ada kekerasan berbasis gender online atau cyber harassment. Nomor 3, konsep effective communication atau komunikasi efektif. Definisi di sini adalah komunikasi efektif adalah proses menyampaikan pesan dengan cara yang jelas, terbuka, dan saling menghargai sehingga maksud pesan dipahami dengan benar oleh penerima. Prinsip komunikasi efektif yaitu kejelasan, clarity, atau gunakan kata-kata yang mudah dipahami. Yang kedua ada ketegasan, assertiveness, sampaikan pendapat atau penolakan dengan tegas namun tidak menyerang. Yang ketiga ada empati, memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Yang keempat ada aktif, mendengarkan, active listening atau fokus pada lawan bicara tanpa menyela. Yang kelima respect, menghargai batasan nilai dan perasaan orang lain. Slide selanjutnya ada komunikasi asertif dalam pencegahan kekerasan. Apa itu komunikasi asertif? Komunikasi asertif adalah cara menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan hak pribadi secara langsung dan jujur tanpa melanggar hak orang lain. Contoh komunikasi asertif adalah, saya tidak nyaman dengan candaan seperti itu, tolong jaga jarak, saya merasa tidak aman, maaf saya tidak ingin disentuh. Teknik asertif juga, yang pertama, gunakan kata saya untuk mengapresiasikan perasaan, misal saya merasa. Yang kedua ada tatap mata dan jaga postur tubuh yang percaya diri. Yang ketiga, hindari menyalahkan, tetap tenang dan sopan. Yang selanjutnya, membangun batasan yang sehat, healthy boundaries, atau pentingnya batasan. Selanjutnya, melindungi diri dari perilaku tidak diinginkan. Selanjutnya, menunjukkan bahwa kita punya hak atas tubuh dan perasaan sendiri. Cara menetapkan batasan yaitu kenali hal-hal yang membuatmu tidak nyaman dan lebih kemampuan mengatakan tidak. Komunikasi dalam mencegah kekerasan seksual adalah menumbuhkan budaya saling menghargai, mengedukasi orang lain tentang persetujuan atau konsen, menumbuhkan keberanian untuk melapor jika terjadi kekerasan. Consent dan persetujuan itu harus freely diberikan secara bebas, dan refresh dibatalkan kapan saja. Informat diberikan dengan pemahaman penuh atau spesifik, jelas, tidak asumsi. Strategi mencegah kekerasan seksual di lingkungan sosial. Yang pertama ada saling meningkatkan tentang batasan pribadi. Yang kedua mendukung korban yang berani berbicara. Yang selanjutnya membuat forum diskusi yang aman dan inklusif. Nomor 4 adalah melaporkan perilaku kepada pihak berwenang. Yang kelima, mengembangkan edukasi berbasis gender dan empati. Yang selanjutnya adalah studi kasus and role play latihan. Simulasi komunikasi asertif dalam situasi pelecehan verbal. Role play, menolak ajakan yang tidak nyaman secara sopan. Diskusi kelompok, bagaimana merespon jika melihat kekerasan seksual. Selanjutnya, apa strategi efektif yang dapat diterapkan
oleh komunitas untuk mencegah kekerasan seksual. Salah satunya strategi yang sangat efektif dalam menangani kasus kekerasan seksual adalah kolaborasi dengan pihak eksternal. Kerjasama ini dapat melibatkan berbagai organisasi penting seperti lembaga swadaya masyarakat yang yaitu berarti LSM, aparat penegak hukum, serta penyediaan layanan kesejahteraan. Itu ada komunikasi yang tertib dalam pencegahan kekerasan seksual, yaitu komunikasi asertif adalah cara penyampaian perasaan, kebutuhan, dan hak pribadi secara langsung dan jujur tanpa melanggar hak orang lain. Contoh komunikasi alternatif: "Si tidak nyaman dengan candaan seperti itu, tolong jaga jarak, saya merasa tidak aman." Selanjutnya ada memahami pentingnya komunikasi efektif dalam mencegah kekerasan seksual. Definisi dan konteks: ada konsep efektif, tadi ada respect menghargai batasan dan nilai-nilai perasaan orang lain. Efektif mendengarkan, active listening, fokus pada lawan bicara tanpa menyelah. Selanjutnya ada apa strategi untuk mencegah kekerasan itu sendiri. Strategi untuk mencegah kekerasan: terapkan kebijakan sosial, perumahan, lingkungan perumahan, pendidikan, dan ekonomi yang mendukung anak-anak dan keluarga serta mengurangi kekerasan. Dia akan lebih banyak program bimbingan pendidikan, magang, dan kepemimpinan, bantu orang-orang yang berisiko mengalami kekerasan menemukan organisasi yang menawarkan pemahaman. Contohnya strategi untuk mencegah kekerasan itu terapkan kebijakan sosial, perumahan, pendidikan, dan ekonomi yang mendukung anak-anak dan keluarga serta mengurangi kekerasan. Sediakan lebih banyak program bimbingan pendidikan, magang, dan kepemimpinan, bantu orang-orang yang berisiko mengalami kekerasan menemukan organisasi yang menawarkan pemahaman dan dukungan untuk trauma. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.